Sidik mindahin. Nggak kelihatan di situ dia. Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga antum semua ya sehat semua, senantiasa masih semangat untuk mengamalkan apa-apa yang menjadi kewajiban kita, ya di antaranya talabatul ilmi, ya talabul ilmi, ya. Taib, ya Afan ini ya berhubung tadi ya, antum ada keluhan kuota, ya maka Ustadz pakai rekaman saja ini ya. Semoga antum ya bisa mengaksesnya nanti di YouTube, insya Allah kita uploadnya. Taib, ini rekam yang kedua ini ya. Pertama tadi nggak tahu nggak bisa di save, ini ngulang lagi ya. Taib, Bismillah. Nah, kita akan membahas ya, pembahasan kita sampai kepada fi adabil julus wal majlis ya. Adabil julus wal majlis ya. Ya, sebagai di antara kelas kemarin mungkin sudah ada yang membahas ya, belum selesai. Ya, kita samakan saja, ulangi dari awal ya. Baik. Ya, ya, tentunya kenapa ini harus dipelajari, karena ini berkaitan dengan ya interaksi kita ya kepada orang lain ya. Jangan sampai ketika tidak tahu ilmunya tentang adab majelis ya, ini bisa kita berdosa ya, karena menzolimi orang lain dan lain sebagainya ya. Baik, langsung saja ya. Kita masuk poin-poin yang disampaikan oleh Syekh ya. Syekh rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Muslim ini ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya. Beliau termasuk ya, ulama yang Masya Allah diberi ya, umur panjang ya. Belum lama ya beliau meninggal ya. Mungkin sekitar ya setahun 2 tahun kalau nggak salah ya. Baik. Ala kulli hal ya, semoga beliau senantiasa mendapatkan limpahan pahalanya dari apa yang telah beliau tulis ya. Semoga kita juga bisa diberi semangat ya untuk menulis ya, sehingga walaupun kita sudah meninggal ya ada terus pahala mengalir dari apa yang kita tulis ya. Di antaranya ini ya keberkahan ilmu beliau, apa yang beliau tulis ya. Ini ya banyak ya, tersebar ke seluruh dunia ya, diterjemahkan ke banyak bahasa ya, ya. Ya, itu juga bahasa Indonesia ya. Ustadz juga pernah dapat hadiah ini ya, kitab terjemahannya ya dari teman ini ya, tebal sekali ya. Ala kulli hal, ini alhamdulillah termasuk kitab yang sangat bagus ya. Jadi kita lanjutkan saja dalam pembahasan adabul julus wal majlis ya. Di sini oleh muallif disampaikan poin yang pertama ya, ada 4 nanti ya. Masing-masing poin juga ada perincian-perinciannya ya. Tapi yang pertama, idza arada an yajlisa fa innahu yusallimu ala ahlihi ala ahli majlis awalan. Ya. Jika seseorang ingin duduk ya, maka ketika masuk ke majelis dia mengucapkan salam ya kepada orang yang ada di majelis tersebut ya. Ucapkan salam dulu ya. Nah, ini tentunya juga ya melihat situasi dan kondisi ya. Kalau seandainya malah mengganggu ya, ustadznya, syekhnya lagi menjelaskan, ya maka cukup ucapkan salam ya yang dekat-dekat saja di tempat duduknya. Baik. Selanjutnya disampaikan juga oleh muallif di sini summa yajlisu haitsun tahabihi al-majlis ya.
Ketika duduk, duduknya di mana nih? Ya, maka ya sudah, jangan susah-susah, ya, mana tempat yang kosong di akhir majlis, ya, duduk di situ, ya. Nggak usah sibuk-sibuk, mencari-cari yang susah-susah atau apalagi sampai menzalimi orang lain, ya, melangkah-langkahin gitu ya. Apalagi ada orang tua misalkan, nah nggak sopan lagi ya kan. Nah selanjutnya, poin yang selanjutnya, tidak boleh memberdirikan, ya, seorang dari tempat duduknya, ya, ngusir gitu ya, "Eh, minggir-minggir, saya mau duduk di sini." Ya, atau mungkin dengan bahasa yang halus, "Afwan ya, saya mau duduk di sini, bisa nggak pindah?" Nah, ini ya juga jangan ya. Ya, la yukimanna ahadan min majlisihi liyaq'uda fihi. Ya, ya. Janganlah memberdirikan seorang dari tempat duduknya lalu ya dia duduk di situ ya, ngusir gitu ya. Maka ya ngusir dengan halus maupun enggak halus gitu ya. Sama aja nggak boleh ya. Walaupun anak kecil misalnya ya, kasihan ya. Nggak mungkin dia bisa nolak lawan kan. Nah, apalagi dia sudah semangat dia datang awal, duduk, malah suruh pindah, ya. Maka ini nggak boleh, ya. Ini ada kezoliman, ya, kalau pindah-pindahin seperti itu, ya. Baik, selanjutnya juga ada larangan, ya. Wala yajlisu baina snaini illa biiznihima, ya. Dan jangan duduk di antara dua orang, ya, kecuali dengan izin keduanya. Maksudnya apa ini? Ada dua orang duduk sudah, ya ingin bareng, ya karena ada keperluan, ya mungkin kitabnya barengan atau lain sebagainya, ya atau mungkin ya teman dekat atau ya ada tujuan-tujuan lain yang untuk saling mendukung proses belajar tersebut, ya maka nggak boleh, ya intinya nggak boleh misalkan dua orang yang di majelis ya, kecuali kalau diizinkan, ya. Baik, liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, la yukimanna ahadukum. Nah, ini dalil yang tadi yang pertama ya, nggak boleh bangunin dari tempat duduknya orang lain. La yukimanna ahadukum rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Ya. Tidak boleh di antara seorang kalian membangunkan, memberdirikan seseorang, ya di sini rojulan ya. Maka kalau di halakoh ya akhwat perempuan ya sama berarti hukumnya ya. Ya, karena rojulan di sini bukan berarti hanya laki-laki ya, tapi seseorang gitu ya. La yukimana ahadukum rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Ya, ini jelas ya. Enggak boleh, dilarang ya salah seorang di antara kalian ya memberdirikan ya, musir gitu kasarannya ya dari tempat duduknya lalu untuk dia duduk di situ. Ya, ini zalim ya, kasihan. Ya, maka ya bagaimana kalau kita yang dibegitukan? Kita kan nggak mau juga ya. Nah, itulah ya kunci ya. Kunci bagaimana kita memperlakukan orang lain ya dibalikan kepada diri kita ya. Kalau kita nggak mau ya sama orang juga nggak mau. Ya. Dan ini jelas ya Rasulullah melarangnya ya. Lalu bagaimana ketika benar-benar ya mungkin sudah sempit atau sudah nyari-nyari tempat nggak ada lagi ya. Ya, maka solusinya caranya bagaimana? Ya, ini dilanjutkan sabda Rasulullah, "Walakin tawassau au tafassau." Ya, tapi apa? Sampaikan ya, luaskan ya dan lapangkan. Jadi minta tolong ya kepada yang di situ untuk apa? Minta diluaskan, dilapangkan sehingga dia bisa duduk di situ ya. Dan yang duduk juga ya jangan kekeh ya, minta dilapangkan, diluaskan nggak mau. Emang masjid sendiri, emang ya tempat-tempat sendiri kan bukan. Jadi ya ya saling menyayangi, saling menghargai ya, ya diluaskan, dilebarkan sehingga teman yang mau duduk yang terlambat mungkin ya karena ada uzur, halangan dan sebagainya sehingga bisa duduk ya. Jangan terus pulang ya, kasihan ya. Ya, sayang ya. Tetap ikut ya. Cari tempat sampai bisa duduk. Baik. Di sini juga disebutkan oleh muallif ya, bahwasanya Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Ya, karena Ibnu Umar ya, Ibnu Umar ini adalah seorang sahabat ya, putra Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Beliau ya kalau ada orang yang berdiri dari tempat duduknya mempersilahkan dia duduk ya beliau nggak mau ya. Beliau tidak mau ya. Kenapa? Ya mungkin ya ini menunjukkan akan tawaduknya beliau ya. Ya mungkin orang yang ini kan merasa, "Wah, ini Ibnu Umar," ya kan. Ya, saya harus berdiri buat dia
duduk ya, ya. Maka Ibnu Umar tidak mau ya, mungkin karena tawadhunya dan juga untuk ya memberi ya pembelajaran bahwasanya ya yang sudah duduk ya maka haknya dia begitu ya. Nggak boleh ya diambil oleh orang lain begitu ya. Baik, selanjutnya juga ya ikhwah fillah ya. Semoga antum masih senantiasa ya semangat ya. Wa qala Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi bihil majlis. Ya. Kami adalah kami ya ketika ya, mendatangi Nabi SAW ya majelis Nabi SAW ya maka salah seorang di antara kita ya duduk di mana haitsu yantahi bihi al majlis ya, ya di mana tempat duduk yang kosong gitu ya di mana akhir maksudnya akhir tempat duduk orang-orang ya di situ ya. Nah, ini disebutkan dalam Rawahu Abu Dawud ya di hadis 4825 ya. Lihat di Hasyiah ya. Nah, baik, waliqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ini tadi dalil larangan memisahkan dua orang ya, duduk ya lalu ingin duduk dipisahin dua orang ya. Ya, ini sabda Rasulullah SAW, la yahillu li rajulin ya, la yahillu ya. Tidak halal ya, tidak boleh, mamnu haram ya. Untuk apa? Ya, tidak boleh bagi seseorang untuk memisahkan dua orang yang di majelis ya, di majelis dua orang dipisahkan ya. Illa bi iznihima ya, kecuali dengan izin keduanya ya. Kalau izin maaf boleh nggak saya duduk di sini, oh ya silakan misalkan ya maka nggak apa-apa ya. Ya. Kalau dua orang ini nggak mau ya nggak boleh dipaksakan karena itu hak mereka berdua ya. Baik ya, ya kecuali kalau eh, ustadznya pengajarnya ya dua orang dipisahkan karena ngobrol atau sesuatu hal ya maka ya ini boleh ya. Baik. Baik, selanjutnya poin yang kedua ya. Idza qama ahadun min majlisihi wa ada ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Ya. Ini poin yang kedua, jika ada seseorang yang bangun ya meninggalkan majelisnya tempat duduknya ya karena sesuatu hal ya buang hajat misalkan ya ke hammam eh, atau mungkin yang lain-lainnya ya wa ada ilaihi dan dia balik lagi ke situ ya fahuwa ahaqqu bihi, maka dia adalah orang yang paling berhak ya, atas tempat tersebut ya. Ini nggak boleh kalau ada teman keluar lalu asik nih dia keluar ya. Saya duduk di sini ya nggak boleh ya. Ya. Jadi ini haknya dia. Jadi kalau nanti balik maka di situ dia ya. Ya. Kecuali mungkin kalau ya di majelis yang besar ya dia duduk di depan ke hamam ya. Kalau baliknya mungkin ya harus melewati banyak orang misalkan ya. Ya sudahlah mungkin di belakang saja ya. Nggak usah maksa-maksa balik ke tempat di awal di depan ya. Ya, ya karena mungkin bisa mengganggu yang lainnya ya. Melewati orang misalnya ya. Baik. Jadi ini poin yang kedua ya. Dalilnya jelas di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Ya, jika seseorang di antara kalian ya bangun dari majelisnya lalu pergi ya, lalu balik lagi, maka dia yang berhak atas tempat tersebut. Nih. Jadi kalau pas balik ternyata ada yang dudukin, maka boleh dia berhak. Afwan ini tadi tempat duduk saya tadi duduk di sini dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu boleh dia memintanya. Ya. Tapi kalau ya mungkin ya suruh bangun ya mungkin merasa ya dia berhak juga ya tetap kekeh nggak mau bangun ya sudahlah ya nggak usah berantem ya ngalah saja ya. Baik selanjutnya yang ketiga ya la yajlisu fi wasatil halaqah. Ya, ini larangan yang ketiga ya. Tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah ya. Ini juga aneh ya. Ya ini ya kalau punya akal sehat ya malu lah ya. Ya, ya tapi di sini tentunya barangkali ya ada yang seperti ini maka ini dilarang ya. Liqauli Hudzaifah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala la'ana man jalasa ya fi wasatil halaqah ya. Ya.
Inna Rasulullah SAW la'ana ya. Oh ini berarti bukan qala Rasulullah ya. Hudzaifah menjelaskan ya sesungguhnya Rasulullah itu melaknat ya. Inna Rasulullah SAW la'ana ya. Man jalasa fi wasatil halaqah ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat ya, orang yang duduk di tengah-tengah halaqah ya. Gak boleh ya, dilaknat ya. Maka di sini jelas ya, semua ayat, semua hadis yang disebutkan laknat maka ini adalah hukumnya haram ya. Taib ya. Selanjutnya ayo ikhwah ya berkaitan dengan adab majlis ya. Ini kalau tadi ya ketika datang salam, ketika mau duduk, ketika ya mau pergi ya. Sekarang pembahasan yang bagaimana ketika duduknya ya, di majelisnya ya. Sudah mulai majelisnya ya, acaranya atau thalabatul ilminya ya. Maka duduknya bagaimana di majelis? Ya, di sini disebutkan oleh muallif poin-poin ya. Yang pertama ya, jadi di sini disebutkan idza jalasa yura'il adab al-atiyah ya. Jika duduk ya, ya di suatu majelis maka harus memperhatikan menjaga adab-adab ya, berikut ini ya. Yang pertama apa? An yajlisa wa alaihi waqar ya, wa sakinah ya. Duduknya harus yang tenang ya. Ya, duduk yang tenang. Nggak boleh ngobrol, gaduh, berisik ya. Nah, ini kadang ya masih saja ada ya santri-santri ya. Maka ya ini harus diperhatikan, nggak boleh. Kalau sudah mulai ya sudah di majelis ya, mau di kelas, di masjid, di mana saja maka harus tenang, perhatikan ya. Baik, yang selanjutnya hmm, ada larangan itu apa? Wala yusabbika baina asabihi ya, nggak boleh menyela-nyela jarinya ya, digabungkan ya. Tangan telapak tangan kiri dengan kanan di sela-selakan jarinya ini nggak boleh ya. Begitu juga larangan wala ya'bas ya, ini poin-poin tentang apa? Ya melalaikan ya, memalingkan ya, tidak khusyuk malah sibuk dengan hal-hal yang lain ya. Ya, poinnya selanjutnya apa ini? Wala ya'basa bilihyatihi aw khatimihi ya. Ya. Dan apa? Sibuk ya, main-main ya. Bilihyatihi aw khatamihi ya, dengan jenggotnya atau cincinnya ya. Atau apa saja ya, semua ya yang bisa menyibukkan ya, mungkin ya bolpennya ya diputar-putar main peci atau apalagi ya main jam tangan misalkan ya, jamnya bagus mungkin ya. Atau mungkin Anda ya main HP ya, ini ya. Ya pernah itu Ustadz ya, ada kesempatan isi khutbah Jumat ya, ada ya jamaah yang malah lagi khutbah main HP ya. Maka Ustadz ya sampaikan saat khutbah itu ya, mohon ya nggak tunjuk langsung orangnya ya. Ya bagi yang main HP, sibuk dengan HP tolong dimatikan ya. Kita sedang khutbah ya. Nah ini ya, jadi pas khutbah itu ya, ini udah dewasa orang besar ya, maka ya ini dilarang ya. Jadi ketika di majelis ya khusyuk harus ya, nggak boleh main-main dengan yang lainnya, apalagi khutbah ya, bisa nggak dapat pahala kan. Teh. Wala ya'bas bilihiyati au khatimi ya, jelas ya, au khatami ya. Ini nggak boleh main-main ya. Ya, harus fokus dengan apa yang disampaikan ya. Kalau bawa kitab ya, silakan lihat di kitab ditulis-tulis seperti itu. Nah, ya selanjutnya ada juga larangan lagi ya, ini sama intinya ya, menyibukkan diri ya, wala yukhallil asnanahu ya, wala yukhallila asnanahu ya, menyela-nyela jarinya ya, mungkin habis makan ya, belum sempat bersihkan ya, sibuk ya, dikotek-kotek terus giginya ya, maka ini ya tidak boleh ya, harus khusyuk ya gitu. Atau juga ya yudkhila isba'ahu fi anfihi ya, masukkan jarinya ke hidungnya ya, alias apa apanya, upil ya. Nah, ini nggak boleh ya, malu lah ya. Nah, atau mungkin juga ya ke telinganya dikorek-korek ya, malu ya. Ya orang yang lihat juga akan jijik mungkin ya, apalagi di majelis ilmu ya. Baik, ayuhal ikhwah ya, selanjutnya apa lagi yang nggak boleh ya, itu apa?
yuksir, au yuksira minal busok, ya, au yuksira minal busok, ya. Ini apa? Eee, banyak meludah, ya. Au tanakhum, ya, tanakhum, ya, batuk-batuk, ya, berdahak-dahak, ya, sedikit-sedikit, misalnya gitu ya. Ya, kalau memang harus keluar, ya, ya keluar saja ya, dibuang dulu misalnya. Ya, yang flu misalkan ya. Nah, jangan mengganggu yang lainnya. Atau ya kalau memang ya parah tapi masih ingat, masih tetap mau ya duduk saja di belakang. Jadi kan ya menjauh dari yang lainnya kan enak ya. Baik, ya, atau juga au yuksira minal atas ya wa tasaub ya. Banyak apa ini ya ala atas ya, menguap ya. Banyak apa? Ya, menguap. Eh, maka ini ya kalau ngantuk ya ke hamam ya, cuci muka seperti itu ya. Nah, nah, banyak bersin dan menguap ya. Nah, baik. Wal yakun majlisahu hadian qalilal harakah. Ya, ini intinya ya. Di akhir sini disebutkan maka jadikanlah ya, jadilah majelisnya itu yang hadian, yang tenang, yang nyaman ya. Enggak ada gerak-gerak ya. Qalilal harakah ya. Jangan banyak gerak ya, sedikit saja geraknya ya. Jangan banyak sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, yang memalingkan dari memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembicara. Ya, Taib. Ayo ikhwah, selanjutnya apa lagi? Eh, ya, jadi ini saja tentang adab julus wal majlis. Ya, eh, poin yang kelima ada satu lagi sebenarnya ya, itu apa? Yang terakhir ini ya, eh, berkaitan dengan ketika duduk di jalan ya. Ya, di jalan ya. Karena Rasulullah SAW ya pernah mengingatkan kepada sahabat, iyyakum wal julus fit turuqat. Ya, asalnya ini ya dijauhilah ya duduk-duduk di pinggir jalan ya. Tetapi kalau ternyata harus, maka harus memperhatikan adab-adab sebagai berikut ya. Idza aradal julusa fit turuqat fa innahu yura'il adab al-atiyah. Ya, kalau seandainya terpaksa harus ya juga ya duduk di pinggir-pinggir jalan, maka harus memperhatikan adab-adab ya berikut ini ya. Apa yang pertama harus ghaddul basar ya, harus menjaga pandangan ya. Jangan sampai malah waliyadzubillah malah sengaja ya duduk-duduk jalan untuk eh, melihat-lihat yang lewat yang diharamkan ya, maka ini malah dosa ya. Eh, ya. Jadi harus ghaddul basar ya. Yang kedua yaitu an yakufa adahu anil marrah ya. Harus menjaga gangguannya dari orang-orang yang lewat ya. Nggak boleh duduk di pinggir jalan lalu ngejek-ngejek yang lewat, nyakitin yang lewat ya. Maka ini tidak boleh ya. Tapi ini singkat-singkat saja ya. Nah, lalu yang ketiga apa? Ya, menjawab salam ya. An yarudda salam salam ya. An yarudda salama kulli man sallama alaihi minal marrah ya. Harus apa? Menjawab salam ya. Salam orang-orang yang setiap orang yang lewat yang berikan salam ya. Karena apa? Karena ini hukumnya wajib ya. Id anna raddus salami wajibun ya. Karena sesungguhnya apa? Menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Dalilnya apa? Sabda firman Allah Subhanahu wa taala wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya. Dan jika ya kalian diberi salam ya dengan tahiyah maka fahayyu bi ahsana minha maka balaslah ya fahayyu di sini ya. Ini menunjukkan amr ya. Amr ini wajib di sini ya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya maka balaslah jawablah ya eh, salam tersebut ya bi ahsana minha yang lebih baik ya. Kalau salam assalamualaikum ya kalau bisa ya ditambahkan waalaikumsalam warahmatullah ya. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullah ya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atau ya